Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam satu kegiatan ibadah, yaitu kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada qudwatun hasanah kita, suri toladan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini eh, kita melanjutkan kajian hadis kita yang kita kaji atau yang kita bahas dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab syarah atau kitab penjelasan dari sebuah kitab hadis yang berjudul Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baiklah, kita masih bab tentang niat, ya. Masih pembahasan tentang bab niat, yang mana kita sampai pada hadis yang ketujuh. Ya, hadis yang ketujuh. Baiklah, saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya sangatlah pendek ini, ya. Hanya satu baris saja. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhai beliau, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik-fisik kalian, badan-badan kalian, tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, ya, rupa-rupa kalian, muka-muka kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah hanyalah melihat kepada hati-hati kalian. Ya, hati-hati kalian. Ya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadisnya cukup pendek, ya, tapi sangat jelas sekali isi daripada hadis ini. Ya, baiklah, kita akan membacakan syarahnya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada tambahan satu redaksi, yaitu Allah hanya melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Yaitu disebutkan dalam riwayat lain, ya. Adapun dalam riwayat Muslim ini hanya disebutkan Allah hanya melihat kepada hati-hati kalian. Tapi dalam riwayat lain, ya, disebutkan Allah hanya melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Ya, jadi hati dan amal kalian. Sebenarnya tidak ada pertentangan di sini, ya. Sekalipun disebutkan di sini hanya hati-hati kalian, itu sudah include, sudah termasuk dalamnya amal-amal. Karena kalau hati baik, maka amal juga akan baik. Itu sudah apa namanya? Sudah apa namanya, satu jalur dia, ya. Otomatis kalau hati kita baik, maka amal kita juga baik. Sebaliknya kalau hati kita buruk, jelek, maka amal kita juga buruk, buruk atau jelek. Ya, begitu. Tapi dalam riwayat lain dijelaskan, ya, sungguhnya Allah melihat daripada hati-hati dan amal-amal kalian. Ya, agar
orang-orang mengetahui bahwasanya Allah juga melihat daripada hati, amal-amal kita. Ya, bukan cuma hati saja tapi dilihat amal. Karena kalau hati ini adalah perkara hanya perkara yang sifatnya yang tersembunyi ya. Kalau amal itu yang nampak. Ya, tapi sekali lagi dua redaksi ini tidak ada yang bertentangan, tetapi saling melengkapi atau saling menjelaskan. Jadi riwayat yang mengatakan Allah akan tapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian itu menjelaskan terhadap riwayat yang hanya menyebutkan sesungguhnya Allah hanya melihat hati-hati kalian. Dijelaskan dengan riwayat yang lain, sesungguhnya Allah melihat hati dan amal-amal kalian. Artinya apa? Bahwasanya Allah bukan cuma sekedar melihat hati kita, tapi amal-amal kita juga. Begitu maksudnya. Ya, ketika kita mengatakan Allah hanya melihat hati, itu sudah masuk di situ amal. Iya, karena eh, amal itu buah daripada hati, gitu maksudnya. Amal itu adalah buah daripada hati. Dengan hati yang baik maka timbul amal yang baik, itu maksudnya. Jelas ya? Ya, jadi intinya adalah kesimpulannya adalah Allah hanya melihat hati dan amal-amal kita. Oleh karena itu, hati kita ini harus kita perbaiki, harus kita introspeksi kita punya hati ini. Begitu juga kita punya amal-amal perbuatan kita. Ya, harus kita introspeksi terus, harus kita bermuhasabah, harus kita periksa ya amal-amal kita. Kenapa? Karena inilah yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hati dan amal inilah yang hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajah kita, ketampanan kita, kecantikan kita, keindahan tubuh kita, bugarnya kita punya badan, sehatnya punya badan, itu tidak menjadi ukuran di hadapan Allah, di sisi Allah. Allah tidak melihat itu semua. Artinya adalah meskipun barangkali wajah kita tidak tampan misalnya, ya, meskipun barangkali tubuh kita tidak sebagaimana tubuh-tubuhnya orang lain yang begitu bagus, ya, ya. Tetapi kalau hati kita baik, tetapi kalau amal kita baik, itu yang Allah nilai, ya. Artinya janganlah sampai kita terlalu apa namanya, terlalu sibuk memikirkan, menghabiskan kita punya potensi, waktu, tenaga hanya mengurus badan dan muka-muka kita, wajah-wajah kita. Ya, wajah kita poles, iya kita kasih ini dan itu, badan kita kasih ini dan itu. Tetapi jangan sampai kita lupa ada sesuatu perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita perbaiki, ya, untuk kita introspeksi, yaitu apa hati dan amal-amal kita. Kenapa? Karena hati dan amal-amal ini akan diperiksa nanti pada hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah nanti tidak tanya di hari akhirat, kenapa mukamu jelek? Kenapa mukamu begini-begini? Allah tidak tanya itu. Kenapa tubuhmu pendek? Kenapa kamu cacat? Allah tidak akan tanya nanti di hari akhirat itu. Allah hanya tanya amal kita, apa yang sudah kita kerjakan. Itu Allah tanya hati kita, apa yang kita simpan dalam hati kita. Ya, apa yang kita pendam dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dalam hati-hati kita, itu yang Allah akan periksa nanti. Apakah sesuai antara hati dan amalan kita? Maksudnya jangan sampai kita beramal di hadapan manusia kita ikhlas, tetapi di hadapan Allah kita sebenarnya riya. Itu maksudnya. Berarti antara hati dan amal ini harus sinkron, dia harus sejalan. Ya, amalan kita di hadapan manusia baik, begitu juga hati kita juga di hadapan Allah baik. Artinya ikhlas itu maksudnya, bukan karena ria kita melakukan satu ibadah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin tujuannya untuk mencari dunia atas ibadah yang kita lakukan. Iya. Jadi amal ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah dan pahala insya Allah, bukan mencari keuntungan-keuntungan dari manusia, dari ibadah yang kita lakukan. Tujuannya bukan untuk mencari popularitas supaya disebut sebagai orang yang ingin disanjung-sanjung, dipuji-puji, disebut-sebut namanya, tidak. Tetapi kita melakukan satu amal ibadah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dan
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwata Islam azakullah ya. Jadi sebagaimana di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, menjalin hubungan muamalah di antara kalian. Namun inna akramakum indallahi atqakum. Kan tapi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Ya, jadi Allah menciptakan kita berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya perbedaan apa namanya bahasa dan seterusnya, warna kulit dan seterusnya. Tetapi Allah menutup ayatnya ini dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya di antara kalian itu dengan begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah, dengan begitu banyak bermacam-macam apa namanya perbedaan bangsa, negara, bahasa, warna kulit dan seterusnya. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu. Ya, jadi ayat ini sejalan dengan dengan hadis yang kita bacakan barusan itu. Ya, sejalan ya. Bahwasanya dan ketakwaan itu di mana? Bukan di wajah, ya, bukan di fisik kita, bukan di penampilan kita. Ketakwaan itu pada hati dan amal, itu ketakwaan. Iya. Jadi kalau bicara tentang takwa, maka takwa itu ada di hati dan amal, bukan di penampilan pakaian kita, penampilan daripada postur tubuh kita, wajah kita, kendaraan kita, rumah kita. Bukan itu ukuran ketakwaan. Ukuran ketakwaan itu adalah pada hati dan amal-amal perbuatan kita. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itu ya kita harus sadar ya bahwasanya sekali lagi yang menjadi ukuran, yang menjadi penilaian di hadapan Allah, di sisi Allah, dalam pandangan Allah hanyalah ketakwaan kita, hanyalah iman dan amal kita, hanyalah hati-hati dan perbuatan-perbuatan kita. Itulah yang menjadikan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Jadi begitu juga tentang nasab-nasab kita, keturunan-keturunan kita. Itu Allah tidak pandang ini keturunannya orang yang mulia, ini keturunannya orang-orang biasa, ini keturunan raja, ini bukan raja, keturunan apa namanya berdarah biru atau tidak berdarah biru. Itu bukan itu menjadi ukuran. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat harta-harta kita, melihat pangkat dan jabatan kita, kekuasaan kita, bukan itu yang Allah lihat. Selama-lamanya bukan itu semua. Ya, jadi perkara-perkara dunia bukan itu yang Allah lihat. Dalam perkara-perkara dunia tentang harta, tahta, jabatan, kekuasaan, ya tentang keturunan, silsilah keturunan kita dan seterusnya, bukan itu yang menjadi ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyambungkan antara kita dengan Allah adalah ketakwaan. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka itulah kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Semakin bertakwa kita, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sebaliknya semana ketika manusia tidak bertakwa atau semakin jauh dari ketakwaan manusia itu, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan siapa orang yang paling dekat kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita bangga dengan harta kita, jangan kita bangga dengan kecantikan, ketampanan kita, jangan kita bangga dengan postur tubuh kita yang wah begitu, yang bagus begitu. Ya,
tinggi misalnya, kita punya postur tubuh ideal misalnya, janganlah kita bangga dengan anak-anak kita. Janganlah kita bangga dengan rumah-rumah kita, ya, dengan istana-istana kita, tempat-tempat tinggal, jangan kita bangga. Jangan kita bangga dengan apa namanya kendaraan-kendaraan kita, mobil-mobil kita, jangan kita bangga dengan itu semua. Ya, karena apa? Karena itu semua tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu tidak memiliki ketakwaan, jika seseorang itu tidak ada ketakwaan dalam dirinya, tidak ada amal-amal soleh dalam dirinya, ya, hatinya rusak, hatinya kotor dan seterusnya, maka tidak ada kebanggaan di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Apapun profesi kita, apapun daripada keadaan kita, ada apapun daripada kondisi kita. Kalau kita bertakwa, kita istiqomah di jalan Allah, kita ikhlas bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, ya, kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apalah artinya kita mencari kemuliaan daripada manusia misalnya, mencari apa namanya, mencari pujian-pujian di hadapan manusia, sanjungan-sanjungan. Kalau kita tidak dipuji oleh Allah, apa artinya? Apakah ada berarti? Tidak ada, tidak ada artinya. Iya, kita dapat betul dapat pujian daripada manusia. Oh, ini orangnya cantik, ini orangnya ganteng, ini orang kaya, oh ini orangnya masya Allah, punya kekuasaan, bagus nasabnya, bagus keturunannya. Apalah artinya kalau kita tidak punya ketakwaan kepada Allah? Apa artinya kalau hati kita buruk, hati kita jelek, iman kita rusak? Apa artinya kalau kita berbuat kesyirikan? Apa artinya kalau kita riak dan seterusnya? Apa artinya kalau kita bermaksiat kepada Allah? Apa artinya kalau kita sombong kepada Allah? Apa artinya kalau kita tidak mau sujud kepada Allah? Itu tidak ada artinya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang Allah akan nilai nanti pada hari akhirat adalah ketakwaan kita. Yang Allah periksa nanti pada hari akhirat adalah iman dan amal kita. Allah tidak periksa kita, kenapa kamu di dunia menjadi orang miskin, kenapa kamu tidak kaya, kenapa kamu tidak cantik, kenapa kamu tidak ganteng, kenapa kamu tidak punya ini dan itu, kenapa kamu tidak punya gelar ini dan itu, kenapa kamu tidak punya harta ini dan itu. Allah tidak akan tanya semua itu di akhirat nanti. Allah hanya akan tanya amal kita, perbuatan kita. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Sudahkah kita meninggalkan larangan Allah? Itu yang kalau akan tanya. Ya, apa niat kamu dalam menjalankan amal ibadah? Apakah karena aku atau karena manusia? Itu yang Allah tanya nanti pada hari akhirat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, hadis ini yang ketujuh berbicara tentang pentingnya kita memperbaiki niat kita. Karena itu yang Allah lihat pada diri kita, niat kita. Oleh karena itulah maka kita harus mengikhlaskan niat kita dalam beribadah. Ketika kita melakukan satu amal ibadah, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, artinya amal-amal ibadah, bersedekah dan seterusnya itu apa yang kita niatkan itu dulu. Apakah kita berniat itu karena Allah, karena betul menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, atau niat kita itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mendapatkan pujian daripada manusia, ya, untuk mendapatkan popularitas daripada manusia. Ini yang harus kita luruskan daripada niat kita. Ikhwatan Islam, azakumullah. Oleh karena itu niat itu sangat penting sekali. Jadi niat itu ibarat pondasi, ya. Niat itu pondasi bagi sebuah amalan, sebagaimana pondasi itu merupakan dasar bagi sebuah bangunan. Tidak mungkin bangunan itu bisa tegak kalau pondasinya tidak ada. Ya, sama juga tidak mungkin amalan kita bisa diterima oleh Allah kalau pondasi kita rusak. Itu apa? Niat kita. Harus kita bangun, kita punya amal ibadah di atas niat yang benar, di atas niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini tentunya yang tahu hanyalah Allah. Manusia tidak mengetahui apa isi hati kita, kan? Iya. Misalnya ada dua orang yang sholat, ya, ada dua orang yang sholat, ya, sholat berjamaah misalnya. Ya, artinya ada dua orang yang sholat, sama-sama sholat, ya, sama-sama sholat, ya. Tetapi niatnya kita tidak tahu, kan? Ya, kita lihat, masya Allah sholatnya bagus ini, keduanya ini.
rukunnya sempurna, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya terpenuhi semua. Tapi kita tidak mengetahui isi hatinya kan? Ya, apakah dia ikhlas atau tidak? Tidak tahu kan? Boleh jadi ada yang satu ikhlas karena Allah dilaksanakan sholat, yang satunya karena ria. Ya, begitu. Jadi niat ini perkara yang rahasia, hanya Allah SWT yang tahu. Ya, ikhwatul Islam, manusia tidak mengetahui isi hati kita. Tatkala kita bersedekah misalnya, kita bersedekah berinfak, orang tidak tahu kita bersedekah ini ria atau bukan karena ria, tidak tahu. Ya, yang orang tahu kita bersedekah secara terang-terangan misalnya. Tetapi yang mengetahui isi hati kita ria atau tidak ria itu hanyalah Allah Subhanahu wa, wa taala. Ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itulah maka hendaklah kita terus mengintrospeksi hati-hati kita tatkala misalnya ada betikan-betikan ria, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, nanti pada hari akhirat kelak nanti hati-hati kita akan disingkap, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah hati-hati kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan atau tidak, itu yang menjadi ukuran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, karena hati-hati kita yang akan dihisap, akan dihitung oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah pada hari akhirat, maka janganlah kita bermain-main dengan hati. Janganlah kita anggap remeh, temeh terhadap hati ini. Kita harus betul-betul memberikan perhatian yang sangat besar, sebagaimana kita memperhatikan terhadap fisik-fisik kita. Coba bayangkan ya, kalau fisik kita sakit, segera kita ke dokter. Ya, kalau kita lagi sedikit, segera kita minum suplemen, obat misalnya. Ya, lihat, perhatikan kita punya wajah. Kalau wajah kita sedikit rusak, segera kita obati dan seterusnya. Kalau agak wajah kita sedikit kurang bagus, segera kita perbaiki dan seterusnya. Kita lihat rumah kita. Kalau rumah kita ada sedikit yang bocor, segera kita perbaiki. Lihat kendaraan kita, kalau ada sedikit yang rusak, segera kita bawa ke bengkel. Ya, artinya dalam perkara-perkara dunia, tatkala ada sesuatu yang tidak baik, segera kita perbaiki. Sekarang bagaimana dengan perkara hati ini? Perkara yang menyangkut tentang kehidupan kita di hari akhirat kelak. Sudahkah kita memberikan perhatian yang besar? Sudahkah kita betul-betul senantiasa mengintrospeksinya, senantiasa untuk memperbaikinya, ya, untuk memeriksanya? Apakah betul-betul hati kita ini sudah yang diinginkan oleh Allah tatkala nanti pada hari akhirat kelak? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Sudahkah hati kita ini betul-betul jujur? Sudahkah hati-hati kita ikhlas semata-mata karena Allah? Sudahkah kita betul-betul yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang sembahan yang berhak untuk disembah? Sudahkah kita yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah idola kita, panutan kita? Ini jangan sampai ada keraguan-keraguan dalam hati kita tentang kebenaran Islam. Jangan sampai kita sebagai seorang Muslim kita meragu-ragukan tentang keesaan Allah, tentang kerasulan Muhammad SAW. Jangan sampai ada keraguan. Ya, karena apa? Karena syaitan itu senantiasa memberikan keraguan-keraguan terhadap kita, memberikan was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah syaitan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Ya, apa itu orang munafik? Orang munafik itu munafik i'tiqadi, ya, munafik keyakinan itu adalah dia berpenampilan Islam, dia beramal-amal Islam, tetapi dalam dirinya dia menyimpan kebencian terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. Dalam hatinya dia membenci kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Itulah orang munafik. Ya, nampak lahiriannya Islam, amalannya Islam, tetapi hatinya adalah hati kafir, hati yang tidak menerima Al-Quran misalnya, tidak menerima hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang munafik. Ya, nauzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran bahwasanya orang munafik itu akan sama dengan orang-orang kafir nanti, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada di tempat neraka yang paling dasar, yang dikeraknya, nauzubillah, yang sangat panas sekali, neraka yang paling bawah itu, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang yakin, yakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berhala-berhala, tidak ada keyakinan-keyakinan lain yang kita sembah melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kita, panutan kita yang harus kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Kalau kita ingin selamat, ikuti syariat beliau, ikuti akhlak beliau, ikuti ibadah beliau, ikuti akidah beliau. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia ini lebih-lebih dah akhirat kelak. Yang berikutnya adalah marilah kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah. Mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah, bukan mencari dunia, bukan mencari popularitas, bukan ria, bukan ingin disebut-sebut nama kita, bukan ingin disanjung-sanjung nama kita. Ya, tetapi kita melaksanakan amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan inilah maka kita kelak akan mendapatkan orang-orang yang dekat di sisi Allah, orang-orang yang akan didekatkan nanti dengan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang pembahasan hadis yang ke-7. Ya, sebelum saya tutup, ya, ada yang mau ditanyakan yang belum jelas atau ada yang mau nambahkan? Kalau saya keliru, silahkan diperbaiki. Ya, bisa langsung, bisa juga lewat eh, chat, room chat. Ya, ya silakan. Ya, ikhwatul Islam, wazakumullah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan dipahami semua ya. Tinggal apa namanya? Tinggal prakteknya saja, pengamalannya ya. Terkadang teorinya itu ya kita bisa kuasai, kita bisa ketahui, pahami, namun kadang prakteknya itu yang sulit. Tapi insya Allah kalau kita ada niat ya untuk betul-betul memperbaiki diri kita, ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena apa? Allah itu tergantung dari persangkaan hambanya. Ya kalau kita ada namanya keinginan untuk memperbaiki diri, insya Allah Allah akan memudahkan bagi kita. Ya baik, ini sudah ada pertanyaan ini ya lewat room chat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustadz? Ustadz kita menjaga niat yang ikhlas. Apa kiat-kiatnya? Ya, kiat-kiatnya atau cara-caranya atau tips-tipsnya menjaga niat yang ikhlas itu ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya secara tidak langsung ya, bahwasanya agar niat itu bisa kita jaga sebaik-baiknya maka kita harus mengetahui bahaya ya, bahaya orang yang tidak menjaga niatnya. Ya, apa bahayanya jaga bagi orang yang tidak ikhlas? Ya, ya. Jadi orang yang ria atau yang tidak ikhlas itu kan ria ya. Orang yang tidak ikhlas itu atau ria ya, ya itu adalah orang yang apa namanya yang sia-sia amalannya. Ya, sia-sia amalannya. Artinya percuma dia beramal tetapi tidak mendapatkan pahala. Itulah orang yang sia-sia. Itulah orang-orang yang rugi, ya orang yang merugi. Ya, jadi orang yang ria, orang yang tidak ikhlas, kan ria itu kan lawannya ikhlas ya. Ikhlas itu artinya dia lakukan itu hanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Ya, ya. Jadi orang yang tidak ikhlas atau orang yang melakukan amal ibadah hanya untuk manusia, ya, ya ini amal ibadah ya, ini amal ibadah ya, bukan amal-amal dunia. Ya, ini amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah ya. Itu namanya amal-amal akhirat, amal-amal agama, bukan perbuatan-perbuatan dunia ya. Maka amal-amalan akhirat tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan contohnya tadi seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang semisalnya itu namanya amal-amal akhirat, amal-amal agama yang mana itu harus dibangun di atas niat yang ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas, ya sebagaimana yang saya contohkan tadi, ya dia misalnya sedekah, dia bersedekah tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, orang yang suka menyumbang, ya. Nah, maka ini niatnya tidak ikhlas, ya. Bagaimana bisa kita jaga agar niat kita bisa ikhlas itu tadi? Kita harus mengetahui bahaya atau akibat yang fatal
bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal ibadah. Ya, apa akibatnya? Apa akibatnya? Apa dampaknya? Itu akibatnya adalah dia amalannya tidak diterima. Ya, contoh misalnya dia bersedekah, ya anggaplah bersedekah 1 miliar atau misalnya 100 juta, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan mencari pahala si Allah, tapi ingin mendapatkan pujian manusia, tapi ingin tujuan eh, keduniaan misalnya, maka sia-sia, tidak ada pahala di sisi Allah. Artinya tidak ada dia akan bisa terima nanti pada hari akhirat. Kan kita beramal ini adalah agar kita bisa nanti kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Apa itu pahala ganjarannya? Ganjaran itu yang akan kita terima di sisi Allah. Apa ganjarannya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa? Yaitu sebagai pemberat timbangan amalan kita kan. Pemberat timbangan amalan kita, yang mana dengan pemberat amalan timbangan kita inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu nama ganjaran, itu namanya pahala. Ya. Tapi apa artinya tatkala amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia, ya, tapi sebenarnya kita tidak ikhlas, lalu di hari akhirat nanti justru itu ya bukan memperberat timbangan amalan kita, tetapi justru memperberat amalan keburukan kita. Karena apa? Karena tadi, karena niat kita tidak ikhlas. Ya, oleh karena itulah sekali lagi ya kita harus mengetahui tentang akibat ya bagi orang yang tidak menjaga niatnya, ya, karena akan sia-sia amalannya, bahkan dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara nih kiat-kiatnya, diantara kiat. Yang kedua tadi hadis yang tadi saya bacakan, yang tadi kita bahas tadi itu hadis yang keenam itu. Sesungguhnya Allah itu hanya melihat daripada hati-hati kita, pasti niat-niat kita itu. Ya, makanya kalau kita sudah mengetahui ini hadis, bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada yang ada dalam niat-niat kita, maka kita pun akan termotivasi ya untuk senantiasa menjaga niat-niat kita, menjaga hati-hati kita. Itu saja. Intinya adalah Allah itu maha mengetahui. Ya, intinya adalah Allah maha mengetahui apa yang kita sedang apa yang kita sedang eh, niatkan dalam hati kita, apa yang sedang kita lakukan, apa betikan-betikan hati kita, ya apa namanya lintasan-lintasan hati kita, keinginan dalam hati itu, ya itu Allah maha mengetahui. Manusia tidak mengetahui kan apa yang ada dalam hati kita. Manusia hanya mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Tapi apa yang terbetik dalam hati kita, apa namanya kata-kata hati kita dalam hati itu tidak ada manusia tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu. Oleh karena itulah kalau kita menyadari hal demikian, bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang kita inginkan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dalam hati kita, eh, maka kita pun akan bisa memperbaiki hati-hati kita. Ya demikian. Ustaz. Ada lagi mau bertanya? Ya silakan pada mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang lagi bertanya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, dan dari kekurangan ilmu kami atau godaan setan yang terkutuk, ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian yang sudah membersamai kami di pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang terbaik bagi kita, berikan keistiqomahan dan kesabaran dan keikhlasan tentunya di dalam menjalankan amal-amal ibadat, terkhusus dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan kami juga mengucapkan kepada donatur yang sudah berpartisipasi atas terlaksananya kegiatan rutin kita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik pada siapa saja yang berkontribusi terlaksananya kegiatan kali ini. Dan insya Allah
Kami akan mengirimkan rekamannya. Silakan rekamannya diputar-putar kembali jika dianggap perlu. Kalau ada yang mau men-share juga dipersilahkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi sebentar jam 10 sampai jam 11. Kita akan ada kajian Tazkiyatun Nufus insya Allah. Kajian Tazkiyatun An-Nufus insya Allah silakan. Yang mau ikut dipersilahkan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Kami undur diri. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.